الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah kajian sore Masjid Bukharawaji yang muliakan, karyawan Rumah Sakit Bukharawaji dan jamaah lainnya yang kami hormati dan muliakan. Baik, seperti biasa, alangkah baiknya sebelum kita mulai berzakar kita kirim Fatihah terlebih dahulu. Kita niatkan masing-masing Fatihah ini untuk keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Semua keluarga kita, baik orang tua kita, kakek nenek kita, kerabat kita, guru kita, kita niatkan masing-masing. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah kembali kepada Allah memberikan rahmah maghfirah yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Allah terangkan kuburnya menjadi kubur Allah dan jannah. Dan kita begitu pula mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah kuatkan Islam kita, menjadikan kita hamba-hamba muttaqin dan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah wa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas masih tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat ke-15, sebenarnya sampai 20, dan nanti kita terus lagi kalau masih ada waktu. 15 ayat ini menerangkan sampai ayat 20 menerangkan tentang golongan ketiga. Dulu pernah saya sampaikan, orang terbagi menjadi 3, 1, 2, dan 3. Pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang pertama saya katakan, saya tulis di pertama? Karena manusia, makhluk Allah dulu pada hakikatnya beriman. Saya ulang kembali, dulu awal penciptaan manusia dan semua makhluk Allah termasuk iblis dulu beriman kepada Allah. Dan mereka dulu hidup di satu tempat yang disebut dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu muncullah yang sering kita dengar ayatnya, tatkala Nabi Adam, tatkala iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan semua makhluknya, malaikat dan iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam. Ingat, Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam bukan berarti sujudnya untuk seperti ibadah kita sholat, tapi sujudnya ikraman, karena memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Pertama. Kedua, Allah perintahkan sujudnya itu dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu suatu kewajiban kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam Allah ciptakan untuk menjadikan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Baik, setelah itu muncullah golongan kedua, yaitu kafir. Kafir dulu sudah saya katakan juga, kafir ini bahasa yang halus. Allah dan para nabinya tatkala menyampaikan dakwah, Allah dan para nabinya tatkala menyampaikan dakwah, termasuk yang ada di Al-Quran,
itu dengan menggunakan bahasa yang halus. Saya contohkan, ini bahasa kafir. Bahasa kafir ini bahasa yang paling halus. Kafir itu apa sih? Kafir artinya terhalang hatinya. Kafir artinya terhalang hatinya dari hidayah, tertutup. Tapi tatkala manusia tidak mau dikatakan kafir, yang di luar Islam, mereka tidak mau dikatakan kafir. Mereka ingin dikatakan non-muslim. Pada hakikatnya kalimat non-muslim itu bahasa yang merendahkan. Allah sudah kasih bahasa yang bagus, hatinya terhalang, malah mereka ingin dikatakan non-muslim atau dikatakan artinya non, tidak atau bukan. Muslim berarti yang muslim itu arti yang selamat, berarti tidak selamat. Ini manusia terkadang aneh, dikasih yang bagus malah minta yang tidak bagus. Seperti orang Yahudi dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dari dua kelompok ini muncullah orang ketiga. Kelompok ketiga disebut munafik. Ayat ini semua sampai 20 ayat 20 surat Al-Baqarah itu menerangkan tentang munafik. Munafik seperti orang memakai baju setelah itu dilepas. Maka di 1 bulan lalu kurang lebih, salah satu bentuk munafik di orang Islam itu adalah orang-orang yang ada di Iran. Orang apa tuh? Orang Syiah. Mereka ada yang disebut dengan menyerupai. Tatkala mereka datang ke satu kelompok, taqiyah, disebut dengan taqiyah. Tatkala datang suatu kelompok dan dia minoritas, dia mengatakan saya Sunni. Tatkala datang ke tempat lain lagi, orang-orang misalnya orang Wahabi, saya katakan misalnya, mereka katakan saya Wahabi. Tapi tatkala mereka keluar dari itu, mereka mengatakan saya Syiah. Seperti itu. Jadi mengambil selamatnya kalau bahasanya. Mereka ingin mengambil enaknya saja, untungnya saja. Ini munafik ini dulu sudah ada. Maka 3 kelompok ini, kita ingat, 3 kelompok ini, orang yang beriman, orang yang kafir dan orang munafik ada sampai hari kiamat. Maka setiap kita kumpul di mayoritas manusia, maka akan ada golongan ini. Jangan heran ada orang yang baik, pasti ada orang yang buruk, itu pasti ada. Jangankan kita, di lingkaran kota Mekah Nabi itu ada orang-orang yang membenci Nabi atau orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada sahabat pun yang dulu pernah menjadi sahabat, ini ceritanya nih. Pernah menjadi sahabat, yaitu orang Yahudi yang masuk Islam. Maka ayat ini turun. Orang Yahudi masuk Islam, mereka mengaku bersyahadat di hadapan Rasulullah yang disebut dengan dulu sudah saya sampaikan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh pertama di zaman Nabi Muhammad, orang munafik pertama. Nah, ayat ini turun menerangkan tentang orang munafik. Lanjut ke ayat ke-15. Allah katakan Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat sebelumnya mereka mengolok orang-orang Islam. Mereka mengolok-olok para sahabat Rasul. Mereka mengatakan saya beriman, di luar itu mereka mengatakan tidak sih, bohong, saya nggak beriman. Mereka mengolok-olok. Tapi pada hakikatnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Pada hakikatnya Allah nanti yang akan mengolok-olok mereka dan terombang-ambing dalam sesatan. Saya contohkan. Tatkala kita mengolok-olok orang, di luar orang munafik, tatkala kita mengolok-olok orang, pada hakikatnya kita yang diolok-olok oleh orang lain. Kita menjelekkan, kita membuka aib orang, atau kita memfitnah orang, pada hakikatnya kita bisa nanti suatu saat terbuka aibnya. Yang belum lama ini
yang belum lama ini di media sosial ramai. Ramai apa? Ada seseorang yang mengolok-olok seorang pedagang. Pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya Allahu yasta'zu bihim. Akhirnya berbalik. Pedagang itu dipuji dan didukung oleh mayoritas atau seorang sini di Indonesia dan mencontohkan orang itu. Maka tatkala kita mengolok-olok manusia, mengolok-olok orang, pada hakikatnya nanti suatu saat Allah akan mengolok-olok orang itu atau menjelekkan orang itu sendiri. Allahu yastahzi'u bihim. Pada hakikatnya Allah lah yang mengolok-olok mereka, bukan mereka mengolok-olok orang Islam. Ini saya katakan tadi sama seperti kasus yang di media sosial, orang itu mengolok-olok si A, ya, pada hakikatnya Allah yang mengolok-olok si B ini dan mengatakan tidak bagus itu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka dalam kesesatan. Yamuddu ini asal katanya tuh madda yamuddu, diperpanjang. Masanya panjang jauh sekali. Jadi kesesatan itu lama sekali. Kesesatan terus akan sesat, nggak sadar. Kenapa sih mereka sesat seperti itu? Orang-orang yang ketiga ini munafik. Mereka sebabnya ulaikal ladzina ishtarud dhalalata bil huda. Sebabnya seperti itu. Mereka alladzina ishtarud dhalalah. Mereka seolah-olah membeli transaksi jual beli kesesatan dengan hidayah. Maksudnya apa? Seumpamakan ini adalah huda, petunjuk ini adalah uang. Seumpamakan saja ini adalah dolalah barang. Seumpamakan seolah-olah mereka menjual hidayah, petunjuk ini dengan membeli kesesatan. Mereka dulu beriman. Mereka orang munafik ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya. Tapi tatkala mereka beriman, sudah menjadi sahabat Rasul, sudah ada jaminan masuk surga, tapi mereka jual hidayahnya ini dengan dolalah. Diganti dengan kesesatan. Mereka termasuk orang kafir bukan dan beriman bukan, tapi mereka malah memusuhi, mengolok-olok orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mereka dikatakan ulaikal ladzina ishtaru. Mereka seolah-olah itu menjual, membeli dengan huda, petunjuk ini, membeli suatu barang, saya katakan dolalah ini barang, membeli suatu kesesatan. Apa kata Allah? Fana rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tatkala hidayah sudah dijual, diambillah kesesatan ini, maka segala sesuatu perniagaannya, muamalahnya, maka selalu fama rabihat. Muamalahnya maka tidak akan pernah untung. Wa ma kanu muhtadin. Maka tidak akan pernah mereka mendapatkan hidayah. Selanjutnya dari ayat ke-15, ke-16, ke-17 ini Allah katakan masaluhum. Masaluhum itu artinya kalau harfiahnya itu perumpamaan. Masaluhum perumpamaan. Kalau di Al-Qur'an terjemahan dikatakan masaluhum ini perumpamaan. Mereka seperti. Pada hakikatnya tafsirnya adalah masaluhum ini adalah mereka seperti atau sifat mereka. Masaluhum ini sifat asli orang munafik. Sifat aslinya orang munafik ini apa, seperti apa? Kamasalil ladzi istauqada nara. Mereka seolah-olah menyalakan, menghidupkan api. Istauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballah. Mereka seolah-olah sifat orang munafik ini, sifat orang munafik itu sama seperti mereka tatkala menyalakan api. Ini maksudnya api ini cahaya.
Cahaya ini asalnya dulu mereka beriman. Jadi Allah gambarkan, Allah kiaskan mereka menyalakan api menjadikan cahaya. Dulu mereka beriman. Kan mereka bersyahadat di hadapan Rasul, atau mereka beriman mengatakan la ilaha illallah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka beriman maka mendapatkan cahaya. Maka seolah-olah Allah katakan itu sifatnya orang munafik, itu sama aja mereka menyalahkan api membuat cahaya, menerangkan falamma adaat ma haulahu, tatkala terang sekitarnya, adaat ma haulahu, terang sekitarnya dengan cahaya itu, zahaballahu binurihim. Kalimat adaat dengan nur itu sama-sama cahaya. Daun itu cahaya, nurun cahaya. Bedanya apa? Kalau nur ini cahaya yang biasa. Kalau adoa itu cahaya yang sakti menerang, terang sekali. Kalimat adoa inilah bahasa Arab yang tidak bisa sama dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab karena bahasa Arab itu kaya sekali. Ini sama-sama cahaya, nur dengan adoa ini sama-sama arti cahaya tapi beda. Dan bukan ini saja, banyak kalimat yang sama artinya tapi penggunaannya beda. Falamma adoa, tatkala terang sekitarnya, ma haulahu zahaballahu binurihim, Allah meninggalkan mereka dengan cahaya yang mereka, atau Allah ambil atau Allah matikan mereka ke sekitarnya. Dari tatkala iman mereka beriman kepada Allah, Allah ambil zahaballahu binurihim, Allah ambil cahayanya. Maksud apa? Cahaya iman maksudnya. Maksud dari ayat ini saya kiaskan lain. Ini membuktikan segala sesuatu kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan. Mata kita, ini kita berbicara tentang penglihatan, cahaya. Mata kita dikatakan bisa melihat sekarang, bisa melihat. Kenapa bisa melihat sekitar kita? Karena ada cahaya. Mata kita walaupun tidak buta bisa melihat, tapi tidak akan pernah bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Kalau seandainya ruangan ini gelap gulita, sebesar apapun barang, maka tidak akan pernah kita bisa lihat. Begitu pula kehebatan Allah di semua makhluknya termasuk manusia, ya. Kehebatan Allah yang diberikan kepada manusia dan semua makhluknya itu tidak bisa seseorang itu lihat kecuali dengan cahaya. Apa? Cahaya iman. Maka berapa banyak kebenaran Islam yang sudah nampak dari sekian tahun ke tahun, tapi berapa banyak pula orang tidak beriman. Di dalam surat Ar-Rahman sering Allah ulang-ulang, "Wa bi ayyi ala'i rabbikuma." Allah ulang-ulang. Karena banyak manusia nikmat yang Allah berikan, bahkan marajal bahraini yaltaqiyan. Lautan yang satu asin, lautan satu air tawar itu bertemu dan tidak pernah nyatu. Quran sudah menyampaikan, tapi ditemukan di abad ke-19. Itulah kehebatan Al-Quran. Manusia sudah pada paham dengan kehebatan Al-Quran, tapi mereka tidak beriman. Bahkan adalah muncul orang-orang munafik. Maka di ayat ke-17 Allah katakan sifat mereka itu sama saja, orang-orang munafik. Mereka beriman kepada Allah sama saja seperti mereka menyalakan api, menerangkan sekitarnya. Kita manusia kalau mati lampu, lagi gelap gulita mati lampu, tatkala lagi terang mati lampu gelap gulita, tatkala ada cahaya sedikit kita merasa aman, tenang.
Kenapa? Mungkin takut dari gangguan, apalagi kalau di hutan ada kita menyalakan api unggun, sudah merasa aman dari binatang buas dan dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi tatkala merasa aman, ini saya katakan cahaya ini, menyalakan cahaya ini adalah iman. Tatkala merasa aman, mereka sudah beriman kepada Allah dan diberikan cahaya. Falamma adaat ma haulahu, tatkala mereka menyinari, cahaya itu menyinari sekitarnya, tatkala imannya mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, maka ucapannya itu menyinari sekitarnya. Maksudnya apa? Umat Islam otomatis menjadi saudaranya. Sahabat Nabi di kota Madinah maka otomatis menjadi sahabat ya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, otomatis menjadi sahabat, otomatis menjadi saudara seiman. Maka orang yang tatkala mengucapkan lisannya saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Mereka berhak mendapatkan zakat dan mereka berhak mendapatkan ghanimah, harta rampasan tatkala perang. Begitu pula Abdullah bin Ubay bin Salul berhak mendapatkan harta rampasan kalau ikut perang. Kalau ikut perang maka berhak mendapatkan harta rampasan dibagi. Nah, mereka tatkala sudah beriman, mereka menjual imannya. Ini huda ini adalah iman, ya. Dolalah adalah kekafiran. Mereka menjual imannya, ya, menjual imannya dengan suatu kesesatan. Dan imannya itu bisa menerangi adaat ma'aulahu, menerangi sekitarnya. Tatkala sudah terang, zahaballahu binurihim, Allah tinggalkan mereka. Lagi terang-terangnya Allah tinggalkan mereka, wa tarakahum fi zulumat. Ini zulumat jamak, banyak kegelapannya. Kalau gelap saja satu, zulmun, gelap. Maka orang yang zolim itu orang maksud kamu zolim, kamu asal kata dari zulumat, kegelapan. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena mereka itu tidak tahu gelap. Saya spidol ini seharusnya tempatnya di sini misalnya, karena gelap saya letakkan di tempat ini, maka saya bisa dikatakan zolim karena saya tidak lihat. Maka orang yang menempatkan satu tempat ke tempat yang lain bukan pada tempatnya disebut zolim. Ya. Selanjutnya tatkala sudah terang, zahaballahu binurihim wa tarakahu fi zulmat. Ini mereka Allah tinggalkan dengan kegelapan yang banyak sekali kegelapannya. Bukan satu, kegelapan iman, kegelapan akidah, kegelapan dalam muamalah. Allah berikan kegelapan fi zulumatil la yubsirun. Mereka sama sekali tidak bisa melihat. Maka digambarkan orang munafik ini sama seperti orang la yubsirun, orang munafik. Allah katakan munafik itu sama seperti la yubsirun, tidak bisa melihat, atau orang buta. Bayangkan orang buta kalau diajak jalan tanpa dituntun dipegang, maka dia tidak akan pernah sampai, atau mungkin bisa jatuh ke pelosok suatu tempat, satu daerah, ke lubang atau nyasar karena mereka tidak melihat. Walaupun dekat 10 meter kah atau 20 meter, mereka tidak akan pernah sampai tujuannya karena mereka tidak melihat sama sekali. Inilah Allah gambarkan orang-orang munafik. Maka orang munafik tidak akan pernah sampai ke dalam orang-orang yang tingkatan pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali, maka jangan heran dimanapun kita, maka pasti ada orang yang beriman, orang yang kafir dan orang munafik. Dan dimanapun kita, pasti ada orang yang setia dan ada orang yang tidak setia kepada kita. Dimanapun kita, pasti ada orang yang cinta kepada kita dan ada orang yang benci kepada kita. Saya contohkan,
Seorang ulama dicintai. Siapa yang mencintai? Orang-orang yang cinta ilmu. Yang benci siapa? Yang benci orang-orang yang tidak gemar dengan ibadah. Begitu pula kebalikannya, pezina, perampok, pasti mereka ada yang suka dengan mereka, ada yang cinta dengan mereka, ada yang bersahabat karib dengan mereka. Siapa mereka? Orang-orang kelompok mereka. Yang membenci siapa? Otomatis orang-orang yang tidak suka dengan kemaksiatan. Maka dimanapun kita, dimanapun kita, di rumahkah, di kampung halaman kita kah, di tempat kerjaan kita kah, pasti ada orang yang benci dan pasti ada orang yang cinta. Jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW sudah amat segitu baiknya dengan julukan Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Jadi julukan Al-Amin itu tidak ada selain Nabi Muhammad. Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak ada julukan Al-Amin, bahkan sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Yang memberikan gelar julukan Al-Amin bukan umat Islam. Yang memberikan gelar julukan Al-Amin bukan orang-orang Quraisy, suku Nabi, tapi semua orang dan semua agama tatkala itu mengatakan Nabi adalah Al-Amin. Tapi Muhammad adalah Al-Amin. Tapi tatkala Allah angkat jadi seorang nabi, mereka berubah. Itu. Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, sampai Nabi Adam alaihi salam, sebelum diangkat menjadi nabi, tidak ada orang yang mengatakan si fulan, si Nabi A, Nabi Musa misalnya, itulah ada orang yang amat sangat dipercaya. Bahkan Nabi Musa sendiri dan Nabi Isa sendiri, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu jangankan kaumnya, jangankan orang lain, kaumnya sendiri tidak percaya kepada nabinya. Nabi Musa, Nabi Isa, itu jangankan kaumnya orang lain, kaumnya sendiri tidak percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka tidak percaya banyak hal. Tatkala Nabi Musa tidak akan, umatnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu tidak percaya beriman kepada Allah sampai arinallahu jahra, sampai Allah nampak di depan kita. Kita pengen lihat. Nabi Musa sudah menyampaikan, tapi tidak percaya. Nabi Isa pun begitu, sudah menyampaikan, Allah tuh maha kaya, memberi ini, saya nggak percaya. Kalau saya ingin percaya, Allah turunkan makanan dari langit plus meja-mejanya makanan yang tidak ada di dunia. Maka di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Ma'idah. Makanan turun dari langit, makanan turun dari langit dan plus meja-meja hidangannya semua. Dan tidak ada makanan itu tidak ada di muka bumi ini. Masih tidak percaya dengan nabinya. Kalau Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi pun, semua orang tatkala itu, semua suku mengatakan Muhammad karena belum diangkat jadi nabi adalah orang Al-Amin, orang yang terpercaya, yang dapat dipercaya. Nah, kita kembali lagi. Maka kehidupan di dunia ini pasti diiringi dengan tiga ini: beriman, kafir, dan munafik. Tiga golongan. Kalau manusia hanya ada dua, yaitu kalau tidak laki-laki, perempuan. Maka tidak ada manusia yang ketiga. Jenis kelamin yang ketiga tidak ada. Yang sering kita dengar ayatnya di tatkala orang menikah, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Azwaj berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Ini kalau di Indonesia, kalau di negara Arab itu orang yang feminim, laki-laki feminim itu ditutup, maksudnya tidak boleh keluar karena itu aib, kejiwaannya salah. Bahkan kalau dia keluar, itu kalau orang Arab sendiri, itu keluarganya malu dan itu ditahan, jangan sampai keluar. Tapi di Indonesia
Ini berbeda. Di Indonesia orang feminim, laki-laki feminim malah tampil di media, termasuk media televisi. Dan banyak dari media televisi di Indonesia menyampaikan dan mereka tidak malu mengatakan mengubah kelaminnya, dan itu dikasih tempat oleh Indonesia. Anehnya tuh kita. Ya. Seperti itu malah bermunculan, yang feminim-feminim bermunculan. Maka inilah ya salah satu di dunia ini, di dunia ini pasti ada golongan beriman, golongan orang kafir dan golongan munafik. Maka di ayat ini Allah katakan di ayat ke-17, mereka itu sama saja seperti jual beli iman mereka dengan kesesatan. Maka di ayat ke-18, selanjutnya, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka Allah tutup summun. Allah tidak tutup lisannya. Bukmun, ya Allah telinganya Allah tutup, matanya penglihatan Allah tutup, pendengarannya Allah tutup. Bukan berarti mereka tidak bisa mendengar, tapi pendengaran itu matanya dan lisannya tidak bisa berkata untuk melaksanakan suatu kebaikan. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya di materi ini atau materi yang lain, silakan. Jadi intinya hidup di dunia ini pasti ada 3 golongan, dan ini menceritakan tentang orang munafik. Al-Quran, saya ulang kembali, Al-Quran turun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu Al-Quran turun salah satunya karena seperti ini, karena ada kisah orang yang munafik, maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang munafik. Tatkala sahabat atau sahabiah bertanya tentang haid, maka turunlah ayat tentang haid. Tatkala sahabat bertanya tentang qisas membunuh, maka turunlah ayat tentang qisas. Nah, ini termasuk ayat yang turun karena di zaman itu dengan asbabun nuzulnya ada seorang yang munafik, mengaku beriman tapi berkata pada katanya mereka mencemoohkan umat Islam. Silakan ada yang bertanya, bebas materi atau materi yang lain. Munafik, kata Rasul, ayatul munafikin salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia bicara, maka pembicaraannya bohong atau dusta. Ciri-ciri orang munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, maka selalu diliputi dengan bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada, kalau dia janji, ya, dia berkhianat. Yang ketiga, kalau dia wa idza tu'mina, kalau dia diberikan amanat, maka dia tidak menjalankan amanat atau khianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Maka kalau ada manusia yang sering banyak bicara dan selalu bohong, maka berpotensi menjadi munafik. Yang kedua, kalau orang sering banyak janji tapi janjinya tidak ditepati, maka berpotensi menjadi orang munafik. Yang ketiga, tatkala diberikan amanat, ya, jabatan, harta, titipan semuanya, dia tidak menjalankan amanah itu, maka berpotensi menjadi orang munafik. Tapi ingat, yang dimaksud ini bukan munafik seperti munafik yang ada di Al-Quran. Munafiknya bukan seperti munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik yang dalam Al-Quran ini, yang menceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu munafik dalam keimanan. Dia mengatakan iman pada ikatnya, tidak. Nah, ini
disebut saya umpamakan adalah munafik yang berada di umat-umat Islam. Di ciri-ciri orang munafik. Bicara selalu bohong, maka kita kalau manusia kalau bicara sering banyak bohongnya, maka berpotensi akan menjadi orang munafik. Ingat, setiap manusia berbicara dan dia bohong, kalau kita bohong, introspeksi diri kita masing-masing, tatkala kita berbohong sekali, maka ingat pasti ada kelanjutan bohong selanjutnya. Saya contohkan. Saya ditanya oleh misalnya kawan saya, dari mana ente? Saya ingin bohong. Saya bilang saya dari pasar. Oh, bohong sekali. Padahal saya dari masjid. Saya dari pasar, bohong sekali. Ditanya lagi, pasar mana? Pasar sini, pasar Tangerang. Bohong 2 kali. Mau beli apaan emang di pasar? Selanjutnya, setiap kita bohong sekali, pastikan ya, kita introspeksi diri kita, maka pasti ada kebohongan selanjutnya. Itu akan merembet. Ya. Begitu juga tatkala kita janji kita khianat. Ini bukan janji khianat, ini janji sesuatu yang memang harus ditepati, dalam artian bukan tidak ditepati karena uzur. Kalau saya akan datang ke tempat si A, uzur kita, maka bukan termasuk kategori ini. Begitu juga diberikan amanah. Amanah ini baik amanah kerjaan, kamu kerja ini ya, urusin file, ya amanah. Tapi tidak mau urusin, itu amanah. Menjaga tempat tapi tidak dijaga, amanah. Begitu pula menjadi seorang pejabat. Pejabat itu bukan berarti pemerintah saja. Kita memiliki jabatan kita masing-masing. Yang kerja dengan jabatan masing-masing. Tidak menepati amanah itu, menjalankan amanah itu, maka kita berpotensi menjadi orang munafik. Wallahu. Ayat ini sampai 20 itu menerangkan tentang munafik. Adapun ayat 21 itu menerangkan nanti kelompok orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas masukannya. Yang saya inginkan sebenarnya karena papan tulisnya kecil, tidak mungkin saya berdiri dan besar. Yang saya inginkan dari sebelum-sebelumnya di awal lebih mendekat sebenarnya, lebih enak. Ya. Lebih enak tulisannya kelihatan, kita juga lebih enak untuk berbicaranya. Begitu. Mudah-mudahan pengajian kita sedikit insya Allah bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan ini adalah satu wasilah kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit untuk mencapai rahmat ampun Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pekerjaan kita, umur kita, kesehatan kita, keluarga kita selalu Allah berikan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa li'azami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan taqabbala. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.